sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal yang ke-7 ayat 10 sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu gunakan dari tengah-tengahmu. Kita melihat dalam perikop ini bangsa Israel dikalahkan oleh satu penduduk dari kota Ai yang jumlahnya sedikit, firman Tuhan katakan. Padahal kita tahu bahwa Allah menjanjikan bahwa Dia akan menyerahkan seluruh negeri Kanaan, negeri yang dijanjikan Tuhan untuk diberikan kepada mereka. Tuhan menjanjikan kemenangan kepada mereka. Tapi kita melihat tak kala mereka berperang dengan penduduk kota Ai yang jumlahnya sedikit, mereka mengalami kekalahan yang begitu luar biasa. Ada 36 orang yang mati dan selebihnya harus lari tunggang langgang meninggalkan musuh sedemikian rupa. Satu hal yang memalukan, satu hal yang membuat akhirnya mereka menjadi tawar hati. Mereka menjadi ketakutan begitu luar biasa. Kalau nanti orang-orang dari negeri Kanaan menyerang mereka, maka habislah mereka. Padahal kita tahu sebelum mereka menyerang kota Ai, mereka baru mengalahkan kota Yeriko, satu kota yang mempunyai tembok yang begitu kokoh, yang begitu kuat, yang secara logika manusia itu tidak dapat ditebus oleh manusia. Belum lagi jumlah penduduk mereka yang jauh lebih banyak lagi dari bangsa Israel. Tapi dengan pimpinan Tuhan, dengan petunjuk Tuhan, mereka dapat mengalahkan mereka dengan begitu mudah. Tapi kali ini mereka mengalahkan kota Ai saja mereka tidak mampu. Kenapa ini bisa terjadi? Inilah yang kita mau renungkan. Selain ada hal yang menjadi hal yang utama yang membuat mereka mengalami kekalahan, yaitu dosanya akan, kita mau melihat sisi lain daripada apa yang bisa mengakibatkan mereka mengalami kekalahan. Sisi yang lain itu kita perhatikan. Tak kala mereka menyerang kota Ai, mereka mengirim pengintai. Tak kala pengintai itu pulang, pengintai itu mengatakan, kirim 2.000 atau 3.000 orang saja, maka kita dapat mengalahkan mereka. Dan mereka mengirim 3.000 orang, jumlah yang maksimal yang dipastikan dapat mengalahkan kota Ai ini. Tapi mereka kalah. Kenapa demikian? Ini yang kita harus pelajari dari kehidupan mereka, yang harus menjadi renungan bagi kita, yang tidak boleh kita lakukan untuk kita tidak mengalami kekalahan dalam hidup kita. Waktu mereka mengalahkan kota Yeriko, mereka juga mengintai mereka. Dan apa yang selanjutnya mereka lakukan? Yaitu mereka datang kepada Tuhan. Yosua datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, meminta petunjuk Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Tuhan memberitahukan dengan detil cara mereka mengalahkan kota Yeriko. Selama 7 hari, setiap hari mereka hanya mengelilingi 1 kali. Dan sampai hari yang ke-7 mereka harus mengelilingi 7 kali. Dan tak kala sangka kala ditiup dengan panjang, mereka menyerang kota itu. Dan mereka akhirnya mengalami kemenangan yang begitu luar biasa. Mereka mengalahkan mereka dengan tuntas. Mereka membersihkan mereka sedemikian rupa. Apa yang kita lihat dari peristiwa ini? Yaitu di dalam peristiwa mereka mengalahkan kota Yeriko, mereka mengandalkan Tuhan. Mereka minta pertolongan Tuhan, mereka minta petunjuk Tuhan. Tapi beda waktu mereka mau mengalahkan kota Ai. Sama sekali tidak kita lihat mereka mengandalkan Tuhan, minta petunjuk Tuhan, minta pertolongan Tuhan, tidak. Tapi bagaimana mereka mengandalkan kepintaran mereka, mereka mengandalkan kekuatan mereka, mereka tidak minta petunjuk Tuhan, tidak minta pertolongan Tuhan. Mereka melihat bahwa bangsa ini kecil, terlalu kecil untuk dikalahkan dengan bangsa yang begitu
besar. Mereka mengatakan kirim 2.000 atau 3.000 orang. Dan dikirim 3.000 yang mereka kira pasti menang. Tetapi tak kala mereka mengandalkan kepintaran dan kekuatan mereka, mereka kalah. Inilah pelajaran yang pertama yang harus menjadi renungan bagi kita di dalam perjalanan hidup kita. Adakah di dalam hidup kita senantiasa mengandalkan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta petunjuk Tuhan? Seringkali kalau itu masalah besar kita rasakan, kita mengandalkan Tuhan begitu rupa. Kita minta pertolongan Tuhan, kita minta petunjuk Tuhan. Tapi kadang-kadang kita menganggap masalah ini kecil, masalah ini remeh. Kita hanya mengandalkan kekuatan kita, kita hanya mengandalkan kepintaran kita, sehingga kita harus mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup kita, bahkan mungkin kekalahan. Oleh sebab itu ini menjadi satu pelajaran bagaimana kita dalam hidup kita haruslah ada hati yang senantiasa mengandalkan Tuhan, yang senantiasa mau datang minta pertolongan Tuhan, minta petunjuk Tuhan, apapun persoalan kita, apapun masalah kita, bahkan apa yang mau kita tempuh ke depan, kita harus minta pimpinan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta petunjuk Tuhan sebagai wujud hati kita yang mengandalkan Tuhan. Tapi di sisi yang lain, yang utama daripada apa yang menyebabkan mereka kalah adalah dosa Akan. Dosa Akan yang mengakibatkan bangsa ini mengalami kekalahan. Yang menjadi renungan, kenapa Akan yang berdosa, kenapa seluruh bangsa ini harus dihukum? Bahkan kita melihat nanti, karena dosa Akan, istri dan anak-anaknya pun harus mengalami hukuman yang berat, mati bersama dengan Akan, dihukum mati bersama dengan Akan. Kenapa? Inilah yang kita juga harus renungkan dalam hidup kita. Pertama, kita melihat apa sih dosa Akan, apa yang dia perbuat. Sebelum memasuki kota Yeriko, Tuhan berkata bahwa seluruh kota dan isi daripada kota Yeriko itu harus menjadi persembahan yang dikhususkan untuk Tuhan. Semuanya harus dikhususkan untuk Tuhan. Yang pertama adalah semua yang ada di kota itu dengan isinya dikhususkan untuk dimusnahkan. Artinya dipersembahkan sebagai korban bakaran untuk Tuhan, itu pertama. Dan yang kedua adalah apa yang ada di kota ini dikhususkan untuk dikuduskan dan dimasukkan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan yang terdiri pada emas, perak, tembaga, besi. Itu semuanya harus dikhususkan bagi Tuhan. Barang-barang itu kudus untuk dipersembahkan di dalam rumah Tuhan, di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Tak kalah Akan melihat barang-barang yang begitu menarik baginya, yang terdiri daripada jubah yang dibuat dari kota Siniar, dan dia melihat emas batangan yang beratnya 50 sikal perak, dan juga ada 200 sikal perak. Dia tertarik dan kemudian dia mengambilnya. Dia melihat, dia mengingini, dia mengambil, dan dia menyembunyikannya. Ini menjadi satu renungan bagi kita. Dosa apakah ini? Ini mengingatkan apa yang dilakukan oleh Hawa, yang secara rohani kita melihat ada kesamaan, di mana Hawa tak kalah melihat buah yang dilarang Tuhan untuk dimakan, yaitu buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Dia melihat, setelah dia melihat, dia mengingininya karena mendatangkan pengetahuan. Tak kalah dia mengingininya, dia mengambil dan kemudian dia memakannya. Hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Akan. Dia melihat, dia mengingini, dia mengambil, dia menyimpan. Dosa apakah ini? Bukan sekedar dia memakan buah itu. Seringkali orang menyalahkan, kenapa kok Tuhan menciptakan buah yang dilarang itu, yaitu buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Bahkan ada yang kemudian mempersalahkan setan, iblis, gara-gara mereka manusia jatuh ke dalam dosa. Demikian juga dengan Akan. Mereka juga bisa menyalahkan ada barang-barang yang begitu menggoda si Akan. Ada iblis yang mencobai dia. Tapi sebenarnya dosa apa yang mereka lakukan? Yang harus menjadi renungan bagi kita. Dosa yang mereka lakukan adalah dosa pembangkangan terhadap firman Tuhan.
melawan firman Tuhan. Tuhan mengatakan jangan diambil, jangan dimakan. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka melawannya. Mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka melawan firman Tuhan. Tuhan mengatakan jangan makan, dimakan. Tuhan katakan jangan ambil, mereka ambil. Dia ambil. Ini yang dilakukan oleh mereka. Dosa ini serius. Yaitu dosa perlawanan terhadap Tuhan, terhadap firman Tuhan. Dosa pembangkangan terhadap Tuhan, terhadap firman Tuhan. Inilah yang akibatnya membuat Tuhan murka dan akhirnya menghukum mereka. Dan hari ini akan dihukum karena hatinya yang melawan Tuhan, hati yang melawan firman Tuhan, hati yang membangkang kepada Tuhan. Ini yang kita dapat renungkan. Jadi hati-hati kita mendengarkan firman Tuhan. Jangan itu hanya sekedar sedep-sedepan di telinga kita, tapi bagaimana kita perhatikan. Bukan hanya sekedar untuk menambah pengetahuan, tapi bagaimana yang terutama adalah kita melakukan firman Tuhan itu. Jangan sampai kita melawan firman Tuhan, kalau kita memberontak terhadap Tuhan, terhadap apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Dan kita renungkan lebih jauh. Kenapa Akan yang mengambil barang itu, tapi seluruh bangsa ini yang dihukum oleh Tuhan? Inilah yang menjadi renungan bagi kita, bahwa Akan adalah bagian daripada kesatuan umat Tuhan. Demikian juga kita sebagai gereja, sebagai satu komunitas, kita adalah satu kesatuan, satu tubuh yang harus kita renungkan. Kita tidak bisa mengatakan, oh itu dosa, biarkan dia berdosa. Tapi bagaimana sebagai satu kesatuan kita saling menasihati, saling membangun satu dengan yang lainnya. Bahkan kalau diperlukan kita saling untuk bagaimana dibangunkan, menegur dia untuk jangan jatuh ke dalam dosa, supaya jangan terus melakukan dosa ini. Ada cara-cara Tuhan yang kita harus lakukan supaya orang tidak jatuh dalam dosa. Inilah menjadi satu renungan, bahwa kita kesatuan, kita tidak bisa mengatakan biar itu dosanya dia tanggung sendiri, padahal dia adalah saudara kita. Kita harus menolong dia sebagai satu kesatuan. Kita juga harus menasihati dia, dan jika diperlukan kita juga harus menegur dia untuk dia berbalik daripada dosa yang dia lakukan dalam hidupnya. Karena kita tahu kita satu kesatuan. Kalau kita biarkan, itu akan berimbas juga dalam kehidupan kita sebagai kesatuan, sebagai satu tubuh. Tuhan bisa marah kalau kita membiarkan itu semua terjadi. Dan lebih jauh lagi kita melihat bagaimana dosa Akan. Kenapa dosa Akan? Akan yang melakukan dosa, istri dan anak-anaknya juga terimbas dan dihukum mati bersama dengan dilempari dengan batu, dan kemudian dibakar dan ditumpuk dengan batu sebagai peringatan untuk umat Tuhan tidak melakukan dosa. Kenapa itu bisa terjadi? Bukankah firman Tuhan menyatakan bahwa dosa daripada ayah itu tidak ditimpakan kepada anak? Tapi ini bisa terjadi kenapa? Diperkirakan tak kala dia menyembunyikan barang itu di bawah kemah, istri dan anak-anaknya tahu, dan mereka semuanya diam. Dan kita perhatikan si Akan. Bukankah Akan kita perhatikan di dalam ayat ke-17 bagian ini, dia mengakui dosanya dan dia mohon ampun akan dosanya. Tapi mengapa setelah dia mengakui dan mohon ampun akan dosanya, dia tetap dihukum, bahkan seluruh keluarganya dihukum? Kenapa? Ini menjadi renungan bagi kita. Bukankah 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi kenapa ini dia dihukum padahal dia sudah mengaku dosanya dan mohon ampun? Inilah yang kita perlu renungkan. Apa yang Tuhan telah lakukan sebelum akan dihukum. Tuhan menyatakan kepada bangsa Israel, menyatakan kepada Yosua bahwa telah terjadi perbuatan dosa. Barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan telah dicuri dan disembunyikan, dan itulah akibat yang mereka dihukum. Ada 36 orang yang mati di dalam peperangan, dan semuanya lari tunggang langgang meninggalkan musuh di belakang mereka. Satu hal yang sangat menyedihkan, satu hal yang sangat bahaya, membuat mereka tawar hati, dan bisa saja musuh bisa menyerang mereka.
Nah, tak kala Tuhan menyatakan hal ini, kita melihat akan diam saja. Nuraninya tidak terketuk, dia tidak merasa bersalah, dia tidak merasa berdosa, yang mengakibatkan orang harus mengalami kematian yang tragis. Ada 36 janda yang menangisi suaminya yang mati di medan perang. Ada banyak anak-anak mereka yang menangisi bapaknya yang mati. Dan begitu banyak saudara yang menangis, yang bersama dengan mereka selama ini mati di medan perang. Menangis. Tak kalau mereka dia melihat kedukaan, kesedihan yang begitu luar biasa, satu kekalahan yang begitu luar biasa, hatinya tidak tersentuh untuk minta ampun, untuk mengakui dosanya. Tidak. Dia diam 1000 bahasa, seolah-olah mereka tidak tahu. Memang mereka tidak tahu karena dia menyembunyikan sedemikian rapi. Tapi Tuhan tahu apa yang disembunyikan. Semua dosa yang dilakukan manusia Tuhan tahu. Oleh sebab itu hati-hati dengan dosa yang kita rasa. Tidak ada orang yang tahu, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang berbuat dosa tidak dihukum oleh karena dosanya itu. Ini menjadi sebuah ingatan bagi kita. Dia tak kalah kemudian diperiksa lagi lebih jauh, didapatkanlah bahwa dari semua suku bangsa Israel, orang yang melakukan itu dari suku Yehuda, sukunya Akan, karena Akan dari keturunan Yehuda. Tak kalah ditemukan itu dari suku Yehuda, dia pun juga diam. Dan kemudian lagi diteliti lagi lebih jauh, dari kelompok suku Zerah yang melakukan dosa itu. Jadi sudah dekat dengan dia, tapi dia juga diam. Dia pikir nanti tidak ada yang tahu. Ya, mungkin itu kebetulan saja. Tapi kita melihat sampai kepada titik di mana kelompok yang lebih kecil lagi dapatkan. Dari kelompok inilah orang yang melakukan dosa itu, yaitu dari kelompok Zabdi, yaitu kakeknya. Jadi kelompok yang sudah lebih kecil lagi, sudah lebih dekat dengan dia, tapi dia diam. Dia tidak mau mengaku dosa. Dia mengeraskan hati karena dia ingin menguasai barang itu. Dan dia tidak mau mengakunya di hadapan Tuhan sampai dia ditunjuk hidupnya. Inilah dia, Akan bin Zamri bin Zabdi bin Zerah, keturunan Yehuda, yang telah melakukan itu. Dia telah mencurinya, dia telah mengambilnya dan menyembunyikan di bawah kemahnya. Sudah begitu dia baru mengaku. Dia mengaku bukan karena dia jelas itu bukan karena dia menyesali akan dosanya dan mau bertobat, tidak. Tapi memang dia sudah ketangkap basah dan sudah tidak dapat melarikan diri. Dia hanya ingin mendapatkan keringanan. Kalau bisa dia diampuni. Sampai titik seperti itulah dia baru mengaku dia yang mengambilnya. Karena dia mengingininya. Dia melihat, dia mengingini dan mengambil dan menyembunyikannya. Jadi tidak heran kita melihat Tuhan menghukum dia karena dia tidak ada pertobatan dalam hatinya. Pengakuan dosa dilakukan itu bukan karena menyesal akan perbuatan salah dan dosanya, tapi lebih daripada untuk menyelamatkan dirinya. Dan Tuhan hukum dia. Oleh sebab itu, ini pun juga harus menjadi renungan bagi kita. Hati-hati. Tak kala kita melihat kita sudah mungkin di satu sisi yang salah, kita harus segera datang kepada Tuhan dengan tulus, dengan sungguh. Kita harus mengaku dosa kita dan berbalik daripada dosa itu, meninggalkan dosa itu. Itulah yang harus kita lakukan. Dan lebih jauh lagi kita melihat ada satu hal lagi yang menjadi satu renungan juga bagi kita. Kita melihat Yosua. Tak kala bangsa ini mengalami kekalahan, dia berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, oh Tuhan, sekiranya kami tidak dipimpin untuk masuk menyeberangi sungai Yordan, kami kan tidak dibinasakan oleh orang Amori. Andai kata kami dibiarkan saja di seberang sungai Yordan dan tidak menyeberang, kami tidak mengalami kekalahan." Nah, kata-katanya ini hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh bangsa Israel. Mereka pernah mengatakan bahwa mereka menyatakan begini, kenapa kami dipimpin untuk meninggalkan Mesir dan akhirnya kami harus mati di padang gurun. Itulah yang mereka katakan. Tapi apa akibatnya? Bangsa Israel waktu mereka mengatakan hal ini, mereka dihukum oleh Tuhan. Tuhan mengeluarkan ular tedung
Ular yang sangat bisa memagut mereka, dan banyak daripada mereka yang mati. Tapi waktu Yosua mengatakan hal ini, Tuhan tidak marah, Tuhan tidak murka, bahkan kemudian Tuhan memberikan jalan keluar bagi dia. Kenapa begitu? Apa yang membedakan? Kata-katanya hampir sama, tetapi niat hatinya yang berbeda. Kalau bangsa Israel mengatakan hal ini karena mereka tidak percaya. Mereka mengatakan ini sebagai bentuk perlawanan mereka kepada Musa dan kepada Tuhan, sebagai satu pemberontakan kepada Tuhan. Kenapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir sehingga kami mengalami kematian? Tapi beda dengan Yosua, sikap hatinya berbeda. Dia khawatir akan apa yang terjadi ini bisa mempermalukan nama Tuhan, bisa tidak mempermuliakan nama Tuhan. Itulah kekhawatiran itu, sehingga dia menyatakan itu. Inilah yang kita lihat, hatinya yang mengasihi Tuhan, sehingga timbul hati yang khawatir kalau sampai Tuhan dipermalukan, Tuhan tidak dipermuliakan. Tidak heran kita melihat Tuhan memberikan dia yang terbaik, karena Tuhan tahu hatinya yang mengasihi dia. Ini yang membedakan Yosua dengan orang-orang Israel, yang membuat dia bagaimana dia menjadi seorang pemimpin yang diberkati oleh Tuhan, sebagai anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan secara luar biasa dalam hidupnya. Biarlah ini menjadi satu renungan bagi kita dalam kita menjalani hidup ini, supaya hidup kita boleh berkemenangan dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.